kita lebih memahami konsep lagi dan menyiapkan UAS lebih baik. Untuk soalnya yang hari ini yang dibahas yang relevan dengan bab 4 dan bab 5, yaitu integral dan aplikasinya, kita bakal bahas soal nomor 1, 2, 3, 8, sama 9. Untuk soal lainnya bakal dibahas besok, tapi tenang aja, nanti di akhir sesi dari Tubai malam ini, untuk filenya tetap dibagiin di Dev Akad. Jadi kalian yang mau belajar malam ini tetap ada referensi dan bisa ngoreksi juga. Oke, kalau gitu langsung aja aku share screen. Oke, udah muncul ya. Dari soal pertama yaitu, aduh, salah pencet, sorry. Tentukan turunan dari fx sama dengan integral dari 1 sampai x kuadrat seperti pangkat 3 plus 1 dt. Oke, jadi di sini ada dua konsep yang akan kita pakai untuk menjawab soal ini. Yang pertama yaitu ada aturan rantai yang sudah kita pelajari di turunan, yaitu dy per dx sama dengan dy per dv kali dv per dx. Dan juga kita akan menggunakan konsep teorema dasar kalkulus 1 atau TDK 1. Yaitu turunan dari integral dari A-nya bisa apa saja sampai X, Ft dt, itu menghasilkan fungsi itu sendiri. Nah, dari TDK 1 ini penting untuk kita perhatikan variabelnya. Yang di sini, dan sini itu harus sama. Harus X. Tapi karena di sini X-nya adalah... Halo? Ada yang mau tanya? Ya, aku lanjut ya. Karena di sini X-nya adalah X kuadrat, jadi yang di kanan ini harus X kuadrat juga, dan ini turunannya juga harus D per dx kuadrat terhadap X kuadrat. Oke, langsung aja kita ke penyelesaiannya. Fx adalah integral dari X kuadrat seperti pangkat 3 plus 1 dt. Kedua ruas kita turunkan. Yang kiri jadi D per dx fx. Yang kanan jangan lupa aturan rantai. D per dv, V-nya belum kita tentukan di sini. Dari 1 sampai X kuadrat seper T pangkat 3 plus 1 dt dv per dx. Nah, di sini kita pilih V-nya adalah X kuadrat. Kita pilih V-nya adalah X kuadrat. Karena kita ngambil variabel yang di sini, karena yang jadi acuan yang ini. Sedangkan yang satu ini nggak ngaruh mau diganti apapun, hasilnya nanti bakal tetap sama. Oke, jadi kita ganti V-nya dengan X kuadrat, D per dx kuadrat. Dari 1 X kuadrat seper T pangkat 3 plus 1 dt dx kuadrat per dx. Nah, dengan bentuk ini kita sudah bisa mengaplikasikan TDK 1. Bentuknya kan sudah sama nih, cuman beda X-nya adalah X kuadrat. Nah, yang ini, ini bakal jadi fx. Berarti karena X-nya adalah X kuadrat,
Ini bakal jadi fx kuadrat. Fx kuadrat dikalikan dengan turunan dari x kuadrat terhadap x. Ya, berarti turunan dari x kuadrat adalah 2x. Gitu. Lanjut, tinggal kita masukkan aja. Jadi seper x kuadrat pangkat 3 plus 1, 2x. 2x-nya dikalikan 1 tetap 2x. Lalu x kuadrat di pangkat 3 jadi x pangkat 6 plus 1. Ya, jadi ini adalah turunan dari fx. Oke, itu penyelesaian untuk soal nomor 1. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau aman? Oke, aman ya. Kita lanjut ke nomor 2. Diketahui Px adalah fungsi periodik dengan periode 2 dan integral dari 1 sampai 3 Px dx adalah min 2. Diketahui pula bahwa Gx adalah fungsi genap dan integral dari min 2 sampai 0 Gx dx adalah 5. Hitung integral dari 0 sampai 2 Px plus Gx dx. Oke, jadi di sini ada dua istilah atau konsep yang bakal kita pakai. Ada fungsi periodik sama fungsi genap. Nah, kita harus mengenal terlebih dahulu konsepnya. Ini untuk detailnya sudah dibahas di Tubai kemarin yang sama Bimar. Kalau kalian ketinggalan nanti bisa lihat lagi di YouTube. Untuk yang bab 4, bab 5 dan 6 seharusnya sudah diupload juga yang kemarin. Karena cukup panjang, sampai 3 jam, jadi kita bisa di 2 video nanti di YouTube. Oke, yang pertama aku bakal ngenalin ini fungsi periodik. Jadi berlaku teorema periodik kalau kita punya fungsi yang dia itu berulang seperti ini. Ya, kurang rapi tapi ya kurang lebih begitu. Ini fungsi sin. Dia kan bakal berulang dengan periode, kalau fungsi sin berarti berulang dengan periode pi. Ini dari A, B, periodenya kita sebut P sejauh P, berarti di sini A plus P, ini B plus P. Nah, luas yang ini, yang A sampai B itu sama dengan luas dari A plus P sampai B plus P. Untuk itu, kita bisa nuliskannya dalam integral. Integral dari A plus P sampai B plus P untuk fx dx itu sama dengan integral dari A sampai B fx dx ya. Itu. Terus ada juga teori simetri integral. Kalau kita punya grafik yang kayak gini, thread. Ini dari min A, ini 0, ini A. Berarti luas yang di kiri sama luas yang di kanan itu sama. Atau kalau kita mau nyari luas dari yang paling kiri, min A sampai A, itu bisa kita hitung dengan 0 sampai A dikali 2. Maka kita rumuskan luas dari min A sampai 0 dulu. Sampai 0. Fx dx itu sama dengan luas dari 0 sampai A fx dx. Atau bisa juga hitung luas dari min A sampai A
x dx itu sama dengan 2 kali integral dari 0 sampai a fx dx. Oke, kurang lebih ini konsep yang bakal kita pakai untuk menyelesaikan persamaan ini, soal ini. Nah, fungsi apa sih yang dia itu bentuk grafiknya itu simetri? Ya, itu adalah fungsi genap. Jadi fungsi genap itu ketika nilai dari f min x itu sama dengan fx. Jadi nilai dari fa itu sama dengan nilai dari f min a. Jadi ketika sebuah fungsi itu genap, maka berlaku persamaan ini. Ada juga untuk fungsi ganjil, itu nanti bakal berlaku seperti ini. Jika ini yang ini berlaku untuk fungsi genap. Bentar guys. Nah, jika fungsinya itu ganjil, atau fungsi ganjil itu kalau dimasukkan min x itu nilainya bakal min dari fx. Kalau kita gambarin dia bakal kayak gini. Seret. Nah, otomatis kalau kita hitung luasnya, luas yang di bawah ini yang kiri itu bakal menghabiskan luas yang di kanan yang di atas. Berarti kalau kita hitung integral dari min a sampai a fx dx otomatis totalnya adalah 0 kayak gitu. Nah, tapi yang kita pakai nanti hanya teorema periodik dan teori simetri integral. Oke, kita baca lagi soalnya. Diketahui Px adalah fungsi periodik. Oke, kita catat dulu. Px itu periodik dengan periodenya adalah 2. Terus kita tahu nilai integral dari 1 sampai 3 Px dx itu min 2. Kita tahu juga kalau Gx fungsi genap. Dan kita ketahui juga nilai dari min 2 sampai 0 Gx dx itu sama dengan 5. Nah, yang ditanya adalah integral dari 0 sampai 2 Px plus Gx dx. Yang ditanya, nah berarti kita harus memodifikasi bentuk yang kiri ini menjadi bentuk ini. Jadi karena yang ini masih 1 sampai 3, kita harus modifikasi dia supaya jadi 0 sampai 2. Begitu juga yang Gx. Ini kan masih min 2 sampai 0, harus kita modifikasi jadi 0 sampai 2 juga. Itu yang mau kita lakukan sekarang. Nah, yang pertama yang kiri gimana cara kita modifikasinya? Kita tulis ulang dulu. Min 2 sama dengan integral dari ini kan integral dari 1 sampai 3. Ini boleh kita jadikan integral dari 1 sampai 2 Px dx dijumlah dengan integral dari 2 sampai 3 Px dx. Ya, ini juga sifat dasar dari integral, karena kalau kita gambarin sebuah grafik misalnya, ini dari 0, ini 1, ini 2, ini 3. Nah, luas dari 1 sampai 3 itu kan jumlah dari luas dari 1 sampai 2 ditambah dengan luas dari 2 sampai 3. Maka dari itu kita bisa modifikasi seperti ini. Oke, lanjut lagi. Terus karena dia periodik dengan periode 2, ini boleh kita modifikasi dengan mengurangi atau menambah batas integralnya itu dengan 2. Yang kiri aku biarin, aku bakal modifikasi yang kanan. Min 2 sama dengan integral dari 1
sampai 2 PX DX. Yang kanan aku modifikasi dengan dikurangi 2. Atas dikurangi 2, yang bawah juga dikurangi 2, yaitu periodenya PX DX. Terus jadi integral, ini masih sama. Yang kanan jadi integral dari 0 sampai 1 PX DX. Oke, dari sini kita kembali ke sifat yang tadi, berarti integral dari 0 sampai 2 PX DX itu nilainya adalah min 2. Oke, sampai sini kita sudah bisa bikin bentuk yang ini. Tinggal kita bikin bentuk yang GX. Jadi yang ini kita simpen dulu. Sekarang kita modifikasi yang kanan sehingga dia bikin integral dari 0 sampai 2. Kita ketahui sifat dari teori simetri integral untuk fungsi genap. Kalau ada integral min A sampai 0 fx dx itu nilainya sama dengan 0 sampai A fx dx. Berarti kalau integral dari min 2 sampai 0 gx dx itu nilainya juga bakal sama untuk integral 0 sampai 2 gx dx, yaitu nilainya adalah 5. Oke, dari sini kita sudah dapat. Aku rapiin dulu. Kita sudah bisa jawab pertanyaannya. Ini aku ambil ke sini. Oke. Kayaknya nggak muat deh. Pindah halaman deh. Oh, muncul deh. Ya hilang. Yaudah deh, tulis ulang. Oke, jadi pertanyaannya dari 0 sampai 2 untuk 2px plus gx dx. Nah, kembali ke sifat dasar integral yang dia itu punya sifat linear, berarti kalau ada penjumlahan seperti ini boleh kita jumlah satu-satu. Ini 2px plus 0 sampai 2 gx. Sorry, dx-nya lupa. Terus sifatnya juga kalau ada konstanta, konstantanya boleh dikeluarin. Integral dari 0 sampai 2 px dx plus integral dari 0 sampai 2 gx dx. Oke. Semua yang di sini kita sudah ketahui nilainya. Yang ini yang kiri nilainya adalah min 2 dan yang kanan nilainya adalah 5. Sudah bisa kita masukin. Jadi 2 kali min 2 plus 5. Atau min 4 plus 5 nilai adalah 1. Oke, jadi untuk soal nomor 2 sudah terjawab, hasilnya adalah 1. Dari sini apakah ada pertanyaan, guys? Atau aman? Kalau ada pertanyaan boleh pesen aja, langsung ngomong atau lewat chat juga boleh. Oke, kayaknya sampai sini masih aman. Kita bakal lanjut untuk bahas nomor 3. Nah, untuk nomor 3 ini konsep yang digunakan adalah integral numerik dan metode yang dipakai adalah metode trapesium. Kita tulis dulu konsepnya. Untuk integral trapesium sebenarnya kalian boleh atau bisa menggunakan rumus jadinya, walaupun untuk pembahasannya kita bakal jelasin asal-usul rumus jadinya. Jadi kalau rumus jadinya itu untuk selang A sampai B fx dx itu dapat diaproksimasi dengan delta x per 2 nilai dari fx 0 plus 2 kali dari
jumlah semua fx1 plus fx2 plus terus sampai fxn min 1 plus fxn. Ya, kita nanti bakal bahas kenapa muncul rumus itu. Tapi kita bakal langsung ke penyelesaiannya. Ya, jadi kalau ketemu soal seperti ini, cara mudah untuk membayangkannya adalah dengan menggambar grafiknya. Apalagi waktu ujiannya juga cukup lama, jadi harusnya cukup untuk menggambar grafiknya dan bikin rumusannya. Oke, ini dari 0, ini selangnya dari 0 sampai 5. Oke, kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Terus kurvanya nanti bakal punya nilai 1, 2, 4, 8, 16, 32. Ya, ini nggak terlalu skala tapi nggak apa-apa. Dengan kurva Y sama dengan 2 pangkat X. 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16, 2 pangkat 5 itu 32. Oke. Jadi kayak gini, terus kita tarik garis. Ya, kurang rapi. Terus dia minta membagi selang tersebut menjadi 5 bagian sama panjang. Ya sudah, ini kan tinggal digaris di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Oke, sekarang kita udah punya 5 bagian sama panjang. Nah, untuk menaksir luas dengan metode trapesium, ya kita tinggal jumlahkan 5 bagian ini dan dia dianggap sebagai trapesium. Pertama, kita boleh tulis dulu semua yang diminta. Tadi kan partisinya diminta ada 5. Partisi atau N minta 5. Terus panjang partisinya atau delta X itu adalah ujung selang dikurangi ujung selang yang satunya dibagi dengan banyak partisi atau 5 min 0 per 5 sama dengan 1. Jadi panjang partisinya atau delta X-nya adalah 1. Ini kurva Y sama dengan 2 pangkat X. Oke, yang diketahui ini. Nah, terus kita ambillah salah satu luasan di sini. Mungkin aku ambil yang tengah aja. Aku arsir. Ini adalah bagian ketiga. Jadi ini luas ketiga. Ini adalah 3. Kalau kita bayangkan dia adalah sebuah trapesium. Kok jadi pensil? Kalau dia dibayangkan sebagai trapesium, tingginya bakal aku pakai yang bawah itu adalah delta X. Terus yang kiri itu adalah fx2 kan. Fx atau langsung aja pakai angka yaitu F2. Yang ini adalah F3. Berarti rumus trapesiumnya yang kiri ini, yang kanan dulu, yang kanan adalah nilai dari Fxi. Sedangkan yang kiri adalah nilai dari Fxi min 1. Luas trapesiumnya bisa kita rumuskan sebagai delta Li sama dengan Fxi plus Fxi min 1 per 2 delta X. Bentar, nggak muat.
Ya, masuk akal kan? Jadi alas yang kanan ini, wait, yang kanan ditambah yang kiri dibagi 2 dikali dengan tingginya. Oke, jadi rumusnya sudah benar. Lalu yang terakhir, kita tinggal aproksimasi luasnya. Luas adalah jumlah dari luas tiap elemennya, tiap bagian partisinya. Kita pakai notasi sigma, lalu tinggal kita tulis lagi sigma dari 1 sampai n, n-nya adalah 5, udah diketahui, dan delta LI-nya adalah Fxi plus Fxi min 1 per 2 delta X. Nah, karena ada konstanta itu boleh keluar, setengahnya jadi di luar. Sigma dari 1 sampai 5 Fxi min 1 plus Fxi. Oke, lanjut tinggal kita tulis saja semua, ini bakal panjang. Dari F0 plus, kalau indeksnya 1 berarti kan ini F0 plus F1. Ketika indeksnya 2 berarti kan ini F1 plus F2. Jadi kayak F1-nya bakal ada 2 kali. 1 plus F2. Terus ketika indeksnya 3, ini jadi F2 plus F3. F2 plus F3. Ketika indeksnya 4, itu bakal jadi F3 plus F4. F3-nya juga 2 kali plus F4. Ketika indeksnya 5, jadi F4 plus F5. Nah, dari rumus ini kan kelihatan semuanya itu bakal ada 2 kali. F1 ada 2 kali, F2 ada 2 kali, F3 ada 3 kali, dan F4 ada 2 kali, kecuali F0 dan F5. Maka dari itu muncul rumus yang di konsep ini. Makanya Fx0, Fxn itu hanya ada 1, sedangkan sisanya yang di tengah itu ada 2. Nah, berarti kita udah bisa bikin bentuk yang sama dengan rumus yang di atas. Jadi F0 plus 2 kali jumlah semua yang di tengah plus F5 yang terakhir. Oke, ini tinggal kita masukin semua nilainya. Ini berarti 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan terakhir 2 pangkat 5. Ini jumlahnya nanti bakal 93 dibagi 2 jadi 46,5. Kok V sih? Luas. Satuan luas. Oke, kurang lebih itu pembahasan untuk nomor 3. Jadi kita konsep atau rumus metode trapesium itu sebenarnya sudah ada, tapi kita juga bisa dengan gambar grafiknya dulu, kita lihat gimana bentuknya dia, kita buat rumus aproksimasi luasnya dari luas per bagian, dan tinggal dijumlah aja tiap bagiannya. Jadilah rumus yang di atas ini, kita masukkan angkanya dan ketemu luasnya adalah 46,5. Oke, kurang lebih begitu pembahasannya. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Aman?
Oke, kurasa untuk pembahasan nomor 3 sudah aman. Kita bakal lanjut ke pembahasan nomor 8. Karena nomor 4, 5, 6, 7 itu kita perlu menggunakan konsep di bab 6, sedangkan untuk hari ini kita fokus latihan bab 4 dan bab 5 dulu. Tapi buat kalian yang mau ngoreksi jawaban kalian untuk nomor 4 sampai 7, nanti pembahasannya juga tetap bakal diupload di akad sehari ini. Oke. Nomor 8. Sebuah pegas memenuhi hukum Hooke. Diketahui bahwa untuk meregangkan pegas sejauh 0,2 meter dari panjang alaminya diperlukan gaya sebesar 10 Newton. Hitung usaha yang dilakukan untuk meregangkan pegas tersebut dari panjang alaminya hingga sejauh 0,5 meter. Oke. Pertama kita harus tahu hukum Hooke. Benar nggak sih bacanya hukum Hooke? Oke. Hukum Hooke itu gaya dari pegas adalah K kali X. Yang ini adalah gaya. Satuannya udah pasti Newton. Yang ini adalah konstanta pegas. Dengan satuan Newton per meter. Dan yang ini adalah regangannya atau perubahan panjangnya. Dengan satuan adalah meter. Yang diketahui itu ketika meregangkan pegas sejauh 0,2 meter. Berarti F 0,2 itu diketahui nilainya adalah 10. Nah, terus untuk kita mengetahui K-nya, tinggal 10 dibagi 0,2. Jadinya K-nya adalah 50 Newton per meter. Nah, berarti kita sudah bisa mengupdate rumus Fx jadi 50x. Jadi cuma ada satu variabel di sini yaitu variabel x. Terus kedua yang dia tanya itu usaha. Jadi kita di sini perlu memahami konsep usaha juga. Usaha adalah gaya dikali perpindahan. Atau W sama dengan W sama dengan F kali S. Di delta W adalah Fx dikali delta X. Nah, masalahnya adalah gaya yang dia pakai ketika dia merenggangkan di 0,1 meter itu beda dengan di 0,2 meter. Jadi kita nggak bisa hanya ngaliin gaya di awal dikalikan dengan perpindahan panjangnya 0,5. Makanya kita di sini pakai konsep integral. Seperti ini. Jadi total usahanya itu bukan total usaha ya. Tiap usahanya itu adalah Fx kali delta X. Kalau mau di total, tinggal integral dari 0 sampai 5 karena panjang alami. 0 sampai 0,5 dari panjang alaminya berarti dia belum ada perubahan kan. Fx dx. Jadi dari 0 sampai 0,550 x dx. Terus tinggal kita integralkan aja. Untuk konstanta boleh keluar, jadi 50-nya boleh keluar. X integralnya adalah x kuadrat per 2 dari 0 sampai 0,5. Lalu tinggal dimasukkan aja, jadi 0,5 kuadrat per 2 dikurangi 0 kuadrat per 2. Tinggal dihitung 0,25 per 2
Jadinya adalah 6,25 dan jangan lupa satuannya adalah Joule. Oke, jadi kurang lebih gini pembahasan untuk nomor 8. Di sini apakah aman atau ada yang mau ditanyakan, guys? Aman ya? Oke, kalau aman kita bakal lanjut ke nomor 9 yang cukup ribet dan ya tentu saja kita semua berharap tidak keluar soalnya besok Senin. Tapi kalau keluar ya sudahlah nasib kita. Semoga kita bisa mengerjakannya. Ya, ini sebenarnya kalau di materi itu justru yang paling awal ya, tapi bukan yang paling dasar. Kalau dosenku sih bilang ini konsep yang paling ribet di kalkulus selain yang dulu epsilon delta. Tapi ya, ini adalah pengantar dari integral, jadi kita harus menguasainya. Kita baca dulu soalnya ketika luas daerah di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat pada selang 0 sampai 2 dihitung sebagai limit jumlah Riemann kiri dengan membagi selang 0,2 menjadi N buah subselang sama panjang diperoleh. Hasilnya nanti adalah lim N mendekati tak hingga dan bakal jadi fungsi polinom pembagian P fungsi Pn dibagi fungsi Qn. Nah, disuruh nentukan polinom Pn dan Qn itu apa? Ya, jadi kalau nemu soal kayak gini, seperti saranku yang tadi, kita langsung aja gambar kurvanya, supaya lebih kebayang arah soalnya itu mau kemana. Dia minta dari 0 sampai 2. Dengan Y sama dengan X kuadrat. Jadi kalau 0 ya 0. Kalau 1 ya 1. Kalau 2, 4. Ini 1, ini 4. Nanti bakal kayak gini. Ya nggak pas tapi nggak apa-apa. Terus selangnya hanya dari 0 sampai 2. Berarti ini kita batasi di sini. Selangnya sebanyak N buah, jadi nggak diketahui. Kita bisa gambar aja garis sembarang. Terus kita ambil salah satu bagian, aku mau ambil yang di sini aja. Dan panjang selangnya adalah delta X. Delta X itu ditentukan dari banyaknya selang, dari panjang selang, jadi 2 min 0, dibagi dengan banyaknya selang. Jadi delta X itu adalah 2 min N. Jadi yang ini adalah 2 per N. Terus ini yang kiri, karena ini kita anggap sebagai bagian kedua ya, atau partisi kedua, yang ini kan X0. Yang ini kita anggap sebagai X1. Yang ini X2. Karena ini kita anggap sebagai bagian kedua, berarti panjang yang kanan ini adalah F XI, sedangkan yang kiri adalah F XI min 1. Nah, karena yang digunakan adalah Riemann kiri, nanti luas ini kita anggap sebagai persegi panjang dengan panjang ke atasnya itu yang kiri, sedangkan ke kanannya itu adalah delta X. Jadi kita anggap luasnya itu yang ini. Ini aku kasih warna merah. Jadi luasnya itu yang dianggap ini. Begitu juga ke kanan nanti luasnya yang dianggap itu ini. Begitu. Nah, terus kedua yang harus kita
tentukan adalah nilai dari XI bar itu sebenarnya berapa sih? Kita bisa tulis pertama X1 bar itu adalah 0. Jadi X0 ini kita anggap sebagai X1 bar. Terus kalau X2 bar, jadi kalau X2 itu kan berarti tinggal 0 ditambah panjang selangnya. Semoga kebayang ya. Aku turunin dikit biar nggak salah paham. Terus gimana kalau X3 bar? Ya tinggal 0 ditambah delta X ditambah delta X lagi. Nah, dari ini bisa kita rumuskan XI bar adalah I-1 dikalikan delta X. Masuk akal kan? Ketika indeksnya adalah 1, dia 0. Ketika indeksnya 2, berarti 0 ditambah 1 kali delta X. Ketika indeksnya 3, 0 ditambah 2 kali delta X. Nah, delta X-nya kita tahu tadi, delta X-nya adalah 2 per N. Berarti XI bar adalah 2 kali I-1 N. Nah, terus kita bikin rumus untuk elemen luas persegi panjang ini. Jadi delta Li adalah Fxi bar kalikan delta X. Jadi luasnya itu adalah panjang yang ini dikali yang ini. Dengan tinggi yang ke sini adalah nilai dari Fxi bar. Terus tadi kita udah ngitung Fxi barnya adalah 2 kali I-1 per N. Tinggal kita masukkan aja. Dan jangan lupa Fx adalah X kuadrat. Ini sama dengan X kuadrat. Berarti jadi XI bar di kuadrat dikalikan delta X. Udah boleh kita masukkan angkanya. Ini kuadrat dikalikan 2 per N. Kita kalikan semua angkanya jadi 8I-1 kuadrat per N pangkat 3. Oke. Rapikan dulu. Lanjut, kita ngitung luas totalnya. Luasnya adalah lim N mendekati tak hingga. Bentar lagi aku jelasin ini maksudnya apa. Dari N, I, sama dengan 1 sampai N, delta Li. Nah, ini sebenarnya adalah definisi dari integral. Kalau kalian mungkin sudah tahu atau kemarin nonton di Tuba yang sesi pertama untuk matematika. Jadi maksudnya ini apa? Jadi total luas dari tiap elemen ini, dari tiap elemen yang kotak kecil ini, yang kita rumuskan sebagai ini, yang di bawah ini, total luasnya dengan N itu adalah banyak partisinya. Jadi ini kan partisinya kita cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuman supaya luasnya ini semakin akurat atau partisinya ini semakin halus, kita pengen N-nya itu mendekati tak hingga. Jadi partisinya ini sebanyak mungkin. Karena kalau di sini kan banyak nih luas yang nggak kehitung. Ini kan nggak kehitung, ini nggak kehitung, ini juga nggak kehitung. Nah, maka dari itu kita mau N-nya mendekati tak hingga. Itu arti dari rumus ini. Terus tinggal kita masukkan aja angkanya, limitnya jangan sampai hilang.
karena kita belum masukkan N-nya. Ini kita masukkan rumus yang tadi kita hitung. Terus konstanta boleh keluar dari sigmanya. Jadi 8 per N pangkat 3-nya boleh keluar. Sigma dari 1 sampai N untuk I min 1. Kuadrat. Oke, sorry aku lupa ada kuadratnya. Nah, terus kita masukkan, berarti ini nanti kurang lebih bakal jadi lim N mendekati tak hingga 8 per N pangkat 3. Ketika indeksnya 1 berarti dia 0 kuadrat, ketika indeksnya 2 dia jadi 1 kuadrat, ketika indeksnya 3 jadi 2 kuadrat gitu, terus sampai N-1 kuadrat. Nah, ini gimana cara ngitungnya? Jadi ada rumus kayak gini. Sigma dari I sama dengan 1 sampai N 1 kuadrat plus 2 kuadrat seterusnya sampai M kuadrat itu sama dengan M plus 1 plus 2M plus 1 per 6. Ya, jadi rumus ini harusnya diajarin dosen di awal bab 4 atau dan kuharap kalaupun soal ini muncul seharusnya ini diketahui, tapi kalau di mockup ini nggak diketahui sih. Aku nggak tahu ini harus dihafalin atau enggak, tapi kalau kalian mau jaga-jaga lebih baik dihafalin. Karena nggak mungkin diturunin 1 per 1, 0 kuadrat sampai N-1 kuadrat itu jumlahnya berapa. Nah, kita masukkan M-nya adalah N-1. Kita lihat suku terakhirnya ini kan M kuadrat, yang ini N-1 kuadrat. Jadi M-nya bakal jadi N-1. Kita lanjutkan perhitungannya. Lim N mendekati tak hingga 8 per N pangkat 3 itu bakal jadi N-1 terus jadi N-1 plus 1 terus 2 N-1 plus 1 per 6. Oke. Terus dari sini ini kan habis jadi N doang. Yang ini N-nya juga bakal mengurangi pangkatnya jadi kuadrat. Yang ini bisa kita coret jadi yang ini 3, yang ini 4. Masing-masing dibagi 2. Jadi kurang lebih nanti bakal jadi lim N mendekati tak hingga 4N-1, 2N-1 per 3N kuadrat. Ini bakal jadi fungsi polinom kuadrat keduanya. Yang atas kita kalikan dulu semua. Jadi lim N mendekati tak hingga yang atas jadi 8N kuadrat min 12N plus 4 per 3N kuadrat. Nah, bentuk ini sudah sama dengan bentuk yang ada di soal. Yang atas di soal disebut sebagai PN, sedangkan yang bawah disebut sebagai QN. Jadi, kita udah bisa jawab soalnya. Polinom PN adalah 8N kuadrat min 12N plus 4. Sedangkan polinom QN adalah 3N kuadrat. Oke. Sampai sini soal nomor 9 sudah terjawab. Ini adalah soal terakhir yang kita bahas untuk sesi malam ini. Untuk lainnya karena berkorelasi dengan bab 6, jadi bakal kita bahas besok. Tapi buat kalian yang mau belajar, tenang aja, filenya bakal dikirim di
drive akad. Sampai sini apakah ada pertanyaan guys dari nomor 1, 2, 3, 8, dan 9? Kalau ada yang mau bertanya boleh langsung on mic aja. Mungkin raise hand juga boleh atau live chat juga boleh. Aku tunggu mungkin 1 menit. Kalau nggak ada pertanyaan, sesi malam ini aku tutup. Oke, karena udah 1 menit dan nggak ada pertanyaan, aku anggap sudah aman semua. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh kontak aku aja atau manfaatkan ruang tanya soal FTI. Aku nggak tahu, yang kemarin fisika kok nggak ada yang dijawab ya? Oke, mungkin habis ini aku bakal cek ruang tanya soal FTI dan bakal jawab-jawabin kalau kalian ada pertanyaan. Terima kasih guys sudah hadir di sesi Tubai malam ini. Semangat belajarnya, semoga kita bisa menaklukkan UAS terakhir dan bisa pulang ke rumah masing-masing, kampung halaman masing-masing dengan tenang. Oke, untuk itu sesi malam ini aku tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys.